Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mesin pengolahan tanah. Pengolahan tanah dapat diartikan sebagai kegiatan manipulasi mekanik terhadap tanah. Tujuannya adalah untuk mencampur dan menggemburkan tanah, mengontrol tanaman pengganggu, mencampur sisa tanaman dengan tanah, dan menciptakan kondisi kegemburan tanah yang baik untuk pertumbuhan akar. Contoh mesin dalam pengolahan tanah adalah traktor roda 2. Traktor roda 2 adalah mesin pertanian yang dapat dipergunakan untuk mengolah tanah dan lain-lain pekerjaan pertanian dengan alat pengolah tanahnya digandengkan di bagian belakang mesin. Traktor roda 2 merupakan mesin serbaguna karena dapat juga berfungsi sebagai tenaga penggerak untuk alat-alat lain seperti pompa air, alat processing, dan gandengan. Klasifikasi traktor tangan. Traktor tangan dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan bakar dan besarnya daya motor. Berdasarkan bahan bakarnya, traktor tangan dibedakan atas traktor tangan berbahan bakar solar, traktor tangan berbahan bakar bensin, dan traktor tangan berbahan bakar minyak tanah atau kerosin. Berdasarkan daya motor, traktor tangan dibedakan atas traktor tangan berukuran kecil dengan tenaga penggerak kurang dari 5 HP, traktor tangan berukuran sedang dengan tenaga penggerak 5-7 HP, dan traktor tangan berukuran besar dengan tenaga penggerak 7-12 HP. Traktor tangan ini awalnya diproduksi di Cina dengan fungsi utamanya yaitu sebagai pengolah tanah. Drone dalam hal pertanian dapat digunakan untuk berbagai macam hal. Dengan adanya teknologi IoT atau Internet of Things dan AI atau Artificial Intelligence, drone dapat memiliki banyak kegunaan dalam bidang pertanian. Contohnya pada perawatan tanaman seperti pemantauan tanaman dan juga penyiraman pestisida dan herbisida. Seperti yang bisa dilihat pada video, drone khusus sedang disiapkan sebelum melakukan penyiraman pestisida atau herbisida pada lahan. Drone pada video dapat menampung hingga 15 liter air. Ini adalah contoh penggunaan drone untuk penyiraman pestisida dan herbisida pada sawah. Drone dapat digunakan dalam penyiraman pada fase pratumbuh maupun pasca tumbuh. Drone tidak hanya digunakan saat fase tanam, tetapi dapat digunakan pula saat fase pratanam. Contohnya adalah video berikut. Di video, drone sedang menyiramkan pestisida anti bekicot sebelum penanaman padi. Diagnosa dan pemantauan tanaman pun dapat dilakukan dengan menggunakan drone. Dengan kamera infrared pada drone, kita bisa melihat tanaman yang mengalami permasalahan fotosintesis dan memantau populasi tanaman dengan pertumbuhan yang sehat ataupun lambat. Dengan drone, kita juga bisa menemukan penyakit atau serangan hama pada tanaman secara cepat. Menggunakan drone, pekerjaan akan selesai lebih cepat. Menurut data yang saya dapatkan, untuk menyiram 1 hektar lahan membutuhkan setidaknya 3-4 orang dalam jangka waktu sehari. Sedangkan drone dapat menyiram 1-2 hektar lahan hanya dalam waktu 15 menit. Membeli drone merupakan sebuah investasi. Cost atau biaya yang kita keluarkan hanya untuk maintenance dan operasional, yang akan lebih sedikit daripada kita mempekerjakan orang. Penggunaan drone pun terbilang cukup mudah untuk dikuasai. Drone juga dapat menghindari rugi karena penanganan karyawan yang kurang bisa dipercaya. Apalagi drone bekerja lebih efektif dan lebih efisien daripada manusia. Combine harvester adalah salah satu tipe mesin panen yang kegiatan memotong, memegang, merontok, dan membersihkan dilakukan sekaligus. Mesin combine harvester dioperasikan oleh 2 orang operator. Satu operator bertugas untuk mengendalikan mesin combine harvester dan operator lain bertugas memegang karung pada saat memasukkan gabah ke dalam karung. Tipe combine harvester berdasarkan perontokannya dibagi menjadi 2 macam, yaitu tipe wall feeding di mana semua hasil potongan, jerami, dan padi masuk ke dalam bagian perontokan atau thresher. Tipe wall feeding digunakan untuk memanen gandum, kemudian berkembang dan diadopsi untuk memanen padi, serta tipe head feed type combine harvester, mesin panen padi di mana hanya bagian
malainya yang masuk ke dalam bagian perontok atau tracer, sedangkan jerami dijepit oleh bagian pembawa atau conveying. Bagian-bagian dari combine harvester dan fungsinya yaitu sebagai berikut. Header unit terdiri atas pengarah dan pisau pemotong, berfungsi sebagai pengarah, penegak batang padi, dan memotong padi. Conveyor unit berfungsi untuk membawa hasil pemotongan batang padi ke dalam mesin perontok. Komponen perontok berfungsi untuk memisahkan antara butir gabah dari malainya. Pemisah dan pembersih berfungsi untuk memisahkan dan membersihkan butiran gabah dengan jerami serta proses perontokan. Grain output merupakan tempat keluarnya gabah bersih hasil pembersihan di dalam cleaner dan separator. Mainframe merupakan kerangka utama dari combine harvester, tempat terpasangnya berbagai komponen-komponen harvester. Transfer unit merupakan bagian yang berfungsi untuk beroperasinya combine harvester di lahan. Driving panel, bagian kontrol pengoperasian combine harvester di lahan untuk mengendalikan kecepatan, belok, dan mengatur tinggi rendahnya header unit. Engine merupakan penggerak utama untuk mengoperasikan seluruh komponen-komponen combine harvester dari mulai menggerakkan transportation unit, header unit, conveyor unit, tracer unit, serta cleaner dan separator. Dan yang terakhir, kanopi sebagai pelindung operator dari sinar matahari. Setelah dipanen, bulir padi atau gabah diproses melalui beberapa tahap sebelum menjadi beras. 1. Perontokan. Perontokan adalah proses memisahkan gabah dari merang. 2. Pengeringan adalah proses mengurangi kadar air gabah hasil panen untuk keperluan simpan atau giling. Yang ketiga, pecah kulit. Setelah dirontokkan, gabah dimasukkan ke mesin pemecah kulit. Proses ini mengelupaskan sekam dari gabah. Hasil biji beras pada proses ini dikenal dengan beras pecah kulit atau brown rice. Biji beras masih memiliki lapisan kulit ari. Lapisan kulit ari ini umumnya disebut bekatul. Yang ketiga yaitu proses giling. Proses ini melupaskan lapisan kulit ari sehingga didapatkan biji beras yang putih bersih dengan menggunakan alat ini. Adapun beberapa bagian dari mesin penggiling tersebut yaitu 1. Motor penggerak, yang kedua mesin pengupas atau pemecah kulit gabah, dan yang ketiga mesin pemisah gabah atau separator. Dapat terlihat pada video tersebut, gabah yang sudah kering dimasukkan ke dalam alat tersebut dan nantinya akan terpisah antara beras dan sekam.